Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Bol Bulaya. Terdapat suatu kerajaan yang di istananya terdapat sosok hantu bernama Manjulika. Manjulika ini dikurung di sebuah ruangan yang telah disegel. Suatu ketika, orang-orang yang bermukim di sana terlalu sering diganggu oleh Manjulika ini. Lalu keluarga yang tinggal di istana itu memanggil Aditya, seorang psikiater yang seperti punya 10 otak, untuk mengusir hantu Manjulika itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan Aditya yang diperankan oleh aktor favorit kita, yaitu Akshay Kumar ini akan melawan hantu tersebut? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah istana peninggalan keluarga kerajaan. Dia seorang pemegang kunci istana bernama Batu Sankar. Batu Sankar menugaskan para pekerja untuk membersihkan istana karena cicit dari raja akan menempati istana tersebut. Ketika mengecek lantai atas ruangan tersebut, tiba-tiba dirinya kaget melihat wajahnya sendiri. Karena nggak sadar para pekerjanya sudah pulang, dengan cepat Batu Sankar pergi dari ruangan tersebut. Dirinya pun menemui beberapa keanehan pada istana tersebut. Menjelang malam, Batu Sankar yang kelupaan mengambil kunci istana memaksa kakak ipar keduanya yang bernama Murari untuk mengantarkannya ke istana. Awalnya, Murari menolak dikarenakan istana tersebut sangat seram di waktu malam dan ada hantu penunggu istana. Sesampainya di istana, dengan hati-hati Batu Sankar mengambil kunci tersebut. Tiba-tiba mereka berdua melihat bayangan wanita di dinding. Dengan cepat Murari kabur meninggalkan Batu Sankar. Di hari berikutnya, dengan menahan mules, Batu Sankar menjelaskan kejadian kepada Pendeta Choti. Pendeta Choti pun menyuruh Batu Sankar untuk pantang bicara. Sebelum jimatnya diikatkan ke pohon sisi selatan istana. Kemudian dengan gagap, Batu minta diantarkan pulang ke rumah. Namun Murari menganggap Batu Sankar kerasukan hantu istana dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Murari menjelaskan kepada istri Batu yang bernama Janki. Janki yang khawatir langsung melaporkan kepada kakaknya yang bernama Badri. Badri adalah seorang pengandut hindut yang taat. Sewaktu kecil, anak Badri pun membisu karena kejadian di istana. Dengan marah, Badri langsung menyuruh Batu untuk jangan merenovasi istana tersebut dan biarkan cicit raja yang bernama Siddharth tinggal di rumahku. Namun Batuk menjadi tamak akan uang renovasi yang diberikan Siddharth. Badri pun menyuruh Janki untuk pantang bicara sebelum mengikat benang keramat ke perut suaminya. Tak lama kemudian, Siddharth yang pulang dari Amerika datang membawa istrinya yang bernama Afni. Keluarga Badri pun terkejut karena anak angkat Badri yang bernama Rada menyukai Siddharth. Dengan sedih, Rada kembali ke kamarnya. Sebelumnya Siddharth dan Afni telah bermalam di istana karena pintu istana terbuka. Siddharth pun akan tinggal beberapa bulan di istana karena perusahaannya mendapatkan kontrak membangun bendungan di daerah tersebut. Sejak dahulu, keluarga Badri merupakan sahabat dari keluarga Siddharth, dan Badri sudah menganggap Siddharth seperti anaknya sendiri. Kemudian Badri dan keluarganya datang ke istana, dan setelah mengikat jimat, Batuk yang sudah boleh berbicara memarahi Murari karena menganggapnya kesurupan. Tiba-tiba dengan terkejut, mereka melihat sosok wanita. Ternyata sosok wanita itu adalah istri dari Siddharth. Janki yang melihat suaminya dengan bisu memaksa Batuk untuk membuka bajunya. Batuk pun menyuruh istrinya untuk menunggunya hingga malam jika ingin bercocok tanam. Aksi Janki pun dilihat putrinya yang bernama Nandini.
Kemudian Badri dan keluarganya mengadakan upacara penyambutan Siddhartha yang akan tinggal di istana. Di hari berikutnya, Nandini menunjukkan calon suaminya kepada Afni. Dia bernama Syarat, seorang profesor sastra di kampusnya. Afni pun terkejut karena dirinya salah satu penggemar puisi buatan Syarat. Kemudian Nandini mengajak Afni berkeliling istana. Di sana, Afni melihat sebuah pintu berantai. Nandini melarang Afni untuk masuk ke ruangan tersebut dikarenakan ruangan tersebut ada hantunya. Afni yang tidak percaya adanya hantu tanpa mengenal takut masuk ke ruangan tersebut. Di sana Afni melihat pintu yang digembok. Di masa kecil, Nandini dan sepupunya Dirja bermain petak umpet. Dirja datang ke ruangan ini untuk bersembunyi dan menghilang semalaman. Di pagi harinya, Dirja ditemukan tak sadarkan diri dan tak bisa berbicara hingga sekarang. Namun Afni makin penasaran dengan ruangan tersebut dan akan memberikan buku puisi favoritnya jika memberikan kunci tersebut. Kemudian Badri melihat Nandini dan Afni berada dalam ruangan tersebut. Tanpa ragu, Badri memarahi Nandini. Sejak 65 tahun yang lalu, seluruh ruangan kamar di lantai itu tertutup rapat dengan mantra sihir. Dua roh pun menghuni di sana, dan jangan menantang roh leluhur yang telah mati. Di hari berikutnya, Janki menjelaskan bahwa seluruh masyarakat di wilayah ini memberikan penyembahan dan sesaji untuk kedua roh di istana. Dahulu, Raja Viduti yang merupakan leluhur Siddhartha memerintah di wilayah. Raja Viduti memanggil penari dan penyanyi dari wilayah lain untuk pentas di istana. Sampai suatu ketika, Raja Viduti jatuh cinta kepada penari cantik yang bernama Manjulika dari Bengali. Namun di belakang Raja Viduti, Manjulika mencintai pria lain yang bernama Sasidar. Sasidar pun seorang penyanyi kerajaan. Raja Viduti yang cemburu dengan hubungan mereka tanpa kompromi menebas kepala Sasidar. Ketika selesai pentas, Manjulika yang melihat menyimpan dendam kepada raja. Kemudian Raja Viduti memaksa Manjulika untuk menikah dengannya. Namun di saat hari pernikahannya, Manjulika gantung diri di kamar Raja Viduti. Manjulika pun menulis surat bahwa dia bersumpah tidak akan pernah membiarkan seorang raja hidup di istana ini. Suatu hari, tanpa sebab yang jelas, Raja Viduti pun ditemukan tewas. Setelahnya selama 7 hari 7 malam, seorang pendeta agung membacakan mantra sihir dan memasang rantai serta gembok keramat tersebut. Akhirnya kedua roh mereka terkurung di lantai 3 di istana ini. Sekarang rumah pacar Manjulika ditempati oleh calon suami Nandini. Malamnya, Afni menceritakannya kepada Siddhartha. Afni pun akan mencari perhiasan permata peninggalan kerajaan di kamar terlarang. Siddhartha yang mendengarnya hanya bisa tersenyum dengan dongeng tersebut dan membolehkan Afni membukanya. Di tempat yang berbeda, Nandini yang menginginkan buku puisi favorit Afni menyuruh petukang untuk membuatkan kunci cadangan. Nandini mengambil kunci tersebut tanpa sepengetahuan ayahnya. Kemudian Nandini memberikannya kepada Afni. Tanpa takut, Afni membuka gembok tersebut. Dalam ruangan tersebut, Afni menemukan lukisan raja dan wanita penari. Ketika Afni membuka kotak perhiasan, tiba-tiba Afni dikejutkan seekor tikus yang sedang berlari. Dari kejauhan, Rada memanggil Afni dengan kesal. Rada menjelaskan bahwa petukang yang membuat kunci tersebut telah tewas. Afni yang mendengarnya merasa terkejut dan berduka. Kemudian dengan marah, Badri memukul Nandini dikarenakan telah berani menduplikasi kunci tersebut. Badri pun menyuruh Batu Sangkar untuk memanggil pendeta agung Yahya Prakas. Dahulu kakeknya yang telah tewas setelah menyegel ruangan tersebut. Namun Siddhartha menganggap kematian tukang kunci tersebut disebabkan gagal ginjal akibat konsumsi alkohol berlebih. Sialnya, pendeta agung sedang pergi ke London untuk berceramah di Universitas Trinity. Batu Sangkar pun khawatir karena anaknya akan menikah.
Kemudian karena Siddharth tetap gigih tinggal di istana, Badri dan keluarga pun ikut menemaninya. Badri khawatir terjadi sesuatu kepada Afni karena dia telah lancang membuka pintu terlarang. Setelahnya, Afni menemukan racun tikus di koper milik Radha dan meminta pelayan untuk menaruhnya di dapur. Di tengah malam, Badri, Murari, dan Pendeta Chote masuk ke ruangan terlarang untuk menyegel pintu dengan tali suci. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh kehadiran Manjulika. Dengan cepat, mereka berlari kocar-kacir. Di tempat Profesor Syaraf, terlihat bayangan wanita berada di luar ruangan. Dari kejauhan, terdengar suara ART berteriak. Dirinya mendengar suara gemerincing gelang kaki. Ketika dilihat dari lubang pintu, ternyata seorang wanita dengan rambut yang kusut. Dengan marah, Siddharth menyuruh ART untuk tidak bicara ngawur dan lekas tidur. Tiba-tiba, di ruangan tersebut terjadi keanehan dengan pecahnya perabotan. Ketika Siddharth menjelaskan kepada Badri, tiba-tiba jam dinding ruangan tersebut terjatuh dan Radha tepat di samping jam tersebut. Setelahnya, Afni menemukan handycamnya yang telah rusak. Di hari berikutnya, ketika Siddharth sedang berunding tentang dalang kericuhan, tiba-tiba Afni berlari dengan sari yang terbakar. Ketika tersadar, Afni menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui orang yang membakar sarinya. Namun Radha lah yang menyiram apinya. Radha pun tidak mengetahuinya ketika melihat Afni. Sarinya sudah terbakar. Kemudian Siddharth menanyakan asal-usul Radha yang sebenarnya karena punya anak angkat yang kelainan jiwa yang bisa disembuhkan. Dengan marah, Badri tidak terima dengan ucapan Siddharth karena kejadian tersebut akibat Siddharth dan Afni yang berpikir sok modern. Ketika Batuk Sangkar ingin keluar istana, tiba-tiba dirinya kaget melihat rambut Radha yang kusut. Radha pun menodongkan pisau sambil tertawa. Kemudian Batuk menjelaskannya kepada Badri dan keluarga bahwa Radha telah dirasuki oleh hantu istana. Ketika Radha datang, dirinya merasa aneh pada tingkah laku keluarganya. Tanpa penjelasan, keluarganya pun meninggalkannya. Kemudian Siddharth menghubungi dokter psikiater sekaligus teman Amerikanya yang bernama Aditya. Siddharth meminta bantuan Aditya untuk menyembuhkan Radha. Sesampainya di istana, ketika Aditya berjumpa dengan Siddharth, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara Nandini berteriak. Nandini yang sedang mencari Afni dikejutkan dengan sosok yang tidak dikenal. Mereka mencari Nandini, melihat darah di lantai, dan mengikutinya. Beruntungnya, luka Nandini tidak perlu dicemaskan. Radha memberitahu Nandini bahwa Afni sedang membaca buku di lantai atas. Namun Afni pada saat itu sedang mandi. Ketika Aditya ingin mengambil kopernya, sialnya kopernya telah dibakar oleh pelaku yang sama. Setelahnya, Badri ingin pergi menemui Pendeta Agung, dihadang oleh Pendeta Choti. Sejak bertemu Manjulika, jiwa dari Pendeta Choti telah terguncang. Pada saat Aditya selesai mandi, dirinya bertemu dengan Radha untuk pertama kali dan memuji kecantikannya. Namun Aditya memakai sari milik Bibi Janki dan melepasnya. Sialnya, Radha melihat burung milik Aditya dan berteriak histeris. Di tengah malam, Aditya mendengar suara gerincing gelang kaki dan mencoba mencari suara tersebut. Ketika berada di lantai 3, Aditya mendengar sosok wanita yang sedang menyanyi.
Penasaran, Aditya mengetuk pintu tersebut dan mengejarnya lewat pintu samping. Tiba-tiba, Aditya dilempar dengan sebotol kelereng dan menemukan adik Radha. Adik Radha pun sedang mencari suara yang sama seperti suara yang Aditya dengar. Di hari berikutnya, Aditya menceritakan kepada Afni. Lalu Afni mengajak Aditya ke ruangan Raja Viduti. Di sana, Afni menunjukkan rumah pacar Manjulika. Ketika Afni membuka kotak perhiasan Manjulika, sialnya satu gelang kaki Manjulika telah hilang. Dari lantai atas, Aditya mendengar suara gerincing gelang dari tubuh adik Radha. Dengan gugup, gelang kaki tersebut ditemukan adik Radha di halaman istana dan menyerahkannya kepada Aditya. Kemudian Afni mengajak Aditya ke kuil untuk berdoa. Di sana Aditya mengompori Afni karena suaminya sedang berduaan dengan Radha. Namun Radha sangat percaya kepada suaminya bahwa Siddharth tidak akan selingkuh. Ketika Aditya menunjukkan gelang kaki dan mengatakan imitasi, Afni menganggap Aditya salah dikarenakan gelang kaki tersebut adalah asli. Afni membedakan asli atau palsu karena seorang arkeolog. Malamnya Aditya mendengar kembali lantunan suara yang merdu. Untuk berbicara dengan sosok penyanyi tersebut, Aditya menjadi Raja Viduti. Tiba-tiba, dengan marah, Manjulika mencoba keluar dari pintu tersebut. Dirinya akan membunuh Raja Viduti sebelum hari ke-8 pemujaan Dewi Durga dan akan merasa damai jika sudah membunuhnya. Di hari berikutnya, ketika Aditya sedang cuci muka, tiba-tiba adik Radha melompat ke dalam kolam. Dengan kesal, Aditya memarahinya dan menuduhnya sebagai Manjulika. Tak terima dengan tuduhan Aditya, adik Radha pun menangis. Adik Radha menghabiskan liburan kampus di istana karena tidak tega melihat kakak Radha dianggap gila. Dirinya pun akan mencari tahu kebenarannya. Kemudian Aditya mengajak adik Radha ke kota Malikapur untuk sebuah misi. Di sana, Aditya mengumpulkan beberapa informasi. Beberapa hari kemudian, terlihat dua utusan pendeta agung. Mereka memberikan daftar ritual untuk pemujaan Dewi Durga. Mereka pun menyuruh keluarga Badri untuk waspada sebelum hari pemujaan Dewi Durga. Kemudian Prada menyuruh Nandini mengantarkan teh kepada Siddharth. Tak lama kemudian, Aditya datang mengambil semua senjata tajam yang ada di dapur. Namun Durja yang punya trauma sejak kecil tidak mau memberikan senjata tersebut. Aditya pun melihat botol pembasmi tikus telah kosong dan mencegah Siddharth meminum teh buatan Radha. Dengan emosi, Aditya menyeret Radha untuk dikurung. Batuk dan Siddharth pun menghalangi Badri. Dia melihat anak angkatnya dikurung. Radha yang tidak terima dikurung mengancam keluarganya untuk bunuh diri. Namun Aditya masuk dan mencegahnya. Akhirnya Radha pun menjadi tenang dan sedih. Kemudian Badri, Murari, dan Batuk melakukan pemujaan kepada dewa agar Radha tidak dikurung seperti hewan. Mereka pun pergi menemui keluarga calon suami Nandini untuk memastikan pernikahannya. Dengan cepat, pesta pernikahan pun digelar. Ketika Siddharth dan Aditya mencari Afni, dari kejauhan terdengar suara Afni berteriak. Tanpa kompromi, Siddharth mengajar suami Nandini dikarenakan telah membuat Afni pingsan. Aditya pun memisahkan Siddharth untuk fokus menolong Afni terlebih dahulu. Setelahnya, Aditya menjelaskan kepada Siddharth bahwa semua kejadian misterius di istana ini pelakunya adalah Afni. Afni memiliki kepribadian ganda. Untuk mengetahui kondisi tempat Afni dibesarkan, Aditya dan adik Radha pergi ke kampung halamannya. Di sana, Aditya mendapatkan informasi dari kerabat teman-teman dan gurunya. Sejak Afni kecil, neneknya selalu mendongengkan Afni dengan cerita khayalan. Kemudian Afni terhanyut dengan dongeng istana dan bersimpati kepada Manjulika. Pada saat Aditya mengurung Radha, itu adalah drama.
agar Afni tidak disalahkan dan rela menjadi gila seumur hidup demi menyelamatkan Afni. Dengan sedih, Siddharth hanya sebulan berpacaran, kemudian langsung menikahinya, jadi tidak mengetahui masa lalu istrinya dan meminta istrinya disembuhkan bagaimanapun caranya. Di hari berikutnya, Pendeta Agung memberikan selamat atas pernikahan Nandini. Dia pun mengingatkan Badri dan keluarga tentang firasat buruk yang akan terjadi. Ketika Pendeta Agung sedang melakukan percakapan, dirinya terkejut melihat Aditya. Ternyata Pendeta Agung mengidolakan Aditya karena prestasinya. Aditya adalah seorang psikiatris ternama di Amerika yang mirip Dewa Rahwana karena punya 10 otak. Kemudian Aditya menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Pendeta Agung dan minta dibuatkan acara ritual untuk Afni. Dalam ritualnya, nanti Aditya akan berusaha untuk menyadarkan Afni. Kemudian jika ingin mengetahui penyakit Afni yang sesungguhnya, Siddharth harus melarang Afni pergi ke pasar. Siddharth pun langsung melarang Afni untuk pergi ke pasar. Afni yang mendengarnya menjadi kesal karena Siddharth tidak pernah melarangnya. Tiba-tiba dengan marah, Afni mengancam Siddharth dan akan memancungnya. Afni yang berubah menjadi Manjulika menganggap Siddharth adalah Raja Viduti. Afni yang tersadar mencoba untuk beristirahat. Kemudian Siddharth menemui Aditya. Awalnya Siddharth menolak dikarenakan Aditya akan kerjasama dengan pendeta. Namun karena tak ada psikiater sebaik Aditya, Siddharth pun menyetujuinya. Pada malam Dewi Durga, Pendeta Agung menyiapkan ritual untuk Afni. Di ruang Raja Viduti, Afni menjelma menjadi sosok Manculika yang lihai menari dan bernyanyi. Afni pun menganggap suami Nandini seperti kekasihnya di masa lalu. Di akhir pentasnya, tanpa kompromi, Raja Viduti memancung kekasih Manjulika. Sejak saat itu, Manjulika menyimpan dendam kepada Raja Viduti. Namun melihat kekasihnya masih hidup, Manjulika tersenyum kembali. Suami Nandini pun menggiring Manjulika ke lokasi ritual Pendeta Agung. Dengan terkejut, Badri dan keluarganya melihat Afni seperti hantu. Pendeta Agung akan membantu menumbangkan Raja Viduti dengan syarat Manjulika harus berjanji untuk meninggalkan tubuh Afni selamanya. Kemudian Siddharth dibiarkan tergeletak di depan Manjulika dan memberikannya sebuah pedang. Ketika Manjulika ingin menumbangkan Siddharth, Pendeta Agung mengalihkan perhatian Manjulika dengan mengganti Siddharth dengan boneka. Tanpa kompromi, Manjulika menumbangkan Siddharth hingga dirinya pingsan. Setelahnya, Aditya memberikan sugesti agar Afni menjadi seperti yang dulu. Akhirnya Afni pun menjadi dirinya kembali dan menangis bahagia karena Siddharth masih menyintainya. Sebelum pulang, Aditya menghampiri Radha dan mengungkapkan rasa sukanya. Batuk dan keluarga besarnya pun berterima kasih kepada Aditya karena telah menyembuhkan Dirja yang telah lama bisu. Kemudian Aditya meminta restu kepada Badri karena dirinya dan orang tua akan berkunjung ke istana. Aditya pun menyadarkan Pendeta Choti yang trauma melihat Manjulika. Dari lantai atas, dengan sembunyi, Radha mengawasi Aditya pulang. Aditya yang melihat pun menjadi senang dan film pun selesai. Secara keseluruhan film ini layak ditonton. Di sepanjang film, penonton dibuat penasaran dengan misteri yang sebenarnya terjadi. Film ini pun mengajarkan kita untuk melihat masalah dari dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang tersebut adalah sudut pandang budaya dan sudut pandang ilmiah. Jika kalian suka dengan video seperti ini, klik jempol ke atas dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.